Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustini dari kelas 2C Pendidikan Jasmani NPM 1921919090. Dalam video kali ini saya akan mengulas materi mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Dalam proses pembelajaran, anak melakukan berbagai tugas-tugas gerak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam proses perkembangan pendidikan jasmani memiliki muatan belajar gerak yang diarahkan pada pencapaian tujuan fisik dan perkembangan motorik. Belajar gerak secara sederhana itu dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik itu dikemas dalam bentuk permainan atau latihan ketangkasan. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Fitz dan Posner tahun 1967 dalam Oliveira dan Goodman tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan fase otonom atau juga otomatis. Yang pertama, fase kognitif atau fase tahap awal. Fase ini merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Pada fase ini, pelajar mulai memahami konsep gerakan yang diterima melalui penjelasan atau juga bisa melihat contoh gerakan yang diterima melalui penjelasan atau melalui penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga, lalu informasi visual diterima oleh mata, kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Yang kedua ada fase asosiatif atau fase menengah. Fase asosiatif merupakan tahap setelah konsep gerak dipahami peserta didik. Kemudian peserta didik mencoba untuk melaksanakan gerak dengan mempraktikannya. Jadi pada tahap ini terjadi pengasosian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerakan yang berbeda yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerakan. Kemudian yang ketiga ada fase otonom atau tahap akhir. Fase otonom adalah tahap akhir yang mempelajari keterampilan gerak. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu melakukan gerakan secara otomatis. Gerak otomatis atau otomatisasi adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan walaupun secara bersamaan peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Kemudian ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Nah, yang diperlukan selama proses belajar berlangsung itu
Satu, berusaha mengingat bentuk bagian-bagian yang gerakan yang dipelajari. Dua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerak dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya adalah bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak, kondisi eksternal yang utama dalam belajar gerak adalah pemberian stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Jadi stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak. Nah, pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sebagai instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan bagian rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang lebih nyata dalam mengenai apa dan bagaimana yang gerakan yang seharusnya dilakukan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.